Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Star Channel. Kemensos RI Ibu Tri Risma hari ini di tahun 2020, tepatnya di Februari, akan mengubah bantuan sosial tunai diubah dengan via transfer. Itulah siasat dari mantan wali kota Surabaya tersebut. Kita tahu bahwa belakangan ini beliau juga sering belusukan dan menjumpai secara langsung warga masyarakat di kalangan bawah. Dan ini juga diapresiasi oleh berbagai pihak, walaupun tidak menutup kemungkinan sebagian orang juga tidak setuju karena menganggap menteri jabatannya bukan hanya di daerah ibu kota, namun se-Indonesia. Tapi saya yakin dengan semangat Ibu Risma yang tidak tanggung-tanggung, kalau nggak benar pasti dimarahi. Bukan hanya beliau ngomong saja, tapi langsung dengan tindakan. Namun bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel. Presiden Joko Widodo menunjuk Ibu Tri Risma hari ini menjadi Menteri Sosial. Risma yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya menggantikan posisi Juliari Batubara. Selain 2 periode memimpin Kota Surabaya, Risma kini dihadapkan pekerjaan rumah dan tantangan yang harus dijawabnya, terutama berkaitan dengan bantuan sosial bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ibu Risma kali ini akan memberi gebrakan dengan mengubah pola penyaluran bansos dari tunai menjadi via transfer, sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Risma mengatakan dalam waktu dekat bakal membenahi data penerima bantuan sosial dari Kemensos. Menurutnya data itu perlu ada pemutakhiran agar bantuan bisa tersalurkan dengan baik. Menurut beliau, nanti pertama aku benahi data terlebih dahulu supaya pasti selisih itu ada karena ada penerima yang kemarin terdata belum meninggal, kemudian sudah meninggal saat ini, kata Ibu Risma melalui video conference pada awak media. Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa Jokowi ingin agar penyaluran bantuan tidak lagi dilakukan secara tunai, melainkan dilakukan dengan mekanisme transfer. Persoalan bansos belakangan menjadi sorotan lantaran Menteri Sosial sebelumnya Juliari Batubara menjadi tersangka KPK terkait dugaan korupsi bansos COVID-19. Bapak Mensos sebelumnya diduga menerima fee atau biaya sebesar 10.000 dari setiap paket bansos sembako yang bernilai 300.000. Total dari 2 periode proyek pengadaan bansos, Juliari diduga menerima 17 miliar rupiah. Terkait isi bansos, masyarakat mengeluhkan kualitas beras dan beberapa isi bansos lainnya yang dinilai buruk. Selain itu, sejak penyaluran periode awal, masyarakat juga menyatakan isi yang diterima tidak sama. Sementara terkait dengan penyaluran, persoalan penerima bansos yang tidak tepat sasaran banyak terjadi di berbagai daerah, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada Oktober lalu, Kemensos sendiri mengakui bahwa ada warga yang dinilai berkecukupan yang mendapat bansos karena terdapat eksklusif error dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya Ibu Risma juga mengakui bahwa memang ada margin error yang terdapat di TKS karena menemukan orang kaya masih mendapatkan bantuan sosial tersebut. Prosedur untuk memperbaiki data tersebut menurut Kemensos harus melalui RT RW
lurah, hingga wali kota atau bupati dan gubernur. Bahkan Ketua MPR Bambang Susatyo telah meminta pemerintah memperbaiki data penerima bansos sembako. Rencananya penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai atau BST. Untuk bansos di luar Jabodetabek masih mengutamakan skema awal, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial, meliputi program kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Selanjutnya, untuk program Keluarga Harapan PKH 10 juta serta BST khusus penanganan COVID-19 untuk 10 juta KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT desa sekitar 7,8 juta KPM. Lebih lanjut, selain pekerjaan rumah soal bansos karena pandemi COVID-19, Ibu Risma juga memiliki pekerjaan rumah terkait kemiskinan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 juta pada Maret 2020. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan sebesar 9,78% dari total populasi nasional. Untuk itu, Ibu Risma kembali menegaskan tidak ada yang boleh mengambil untung di masa yang mendesak COVID-19. Masyarakat dan petugas pemerintah, mulai dari Kemensos, Dinas Sosial, ke bawah, ini harus menjadi pelayan masyarakat dan harus benar-benar jeli. Kami mencontohkan untuk selalu belusukan ke bawah agar di bawah juga demikian langsung turun tangan menjumpai masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Anjuran ini tetap harus diikuti dengan melalui protokol kesehatan dan masyarakat akan menilai negara hadir untuk mereka di masa pandemi COVID-19. Kami akan perbaiki dan janji kami di 2021, tepatnya di Februari, secara bertahap akan diubah melalui transfer. Mudah-mudahan bermanfaat informasi barusan. Jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.